di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Sujud dan menyembah. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. 2 Tawarikh 20 ayat 18. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mengalami keadaan yang tidak berdaya ketika saudara sudah berada pada jalur yang benar dalam keputusan untuk hidup takut akan Tuhan, tetapi justru mengalami masalah besar atau pergumulan yang beruntun? Dalam situasi seperti ini, ada orang yang mengambil jalan pintas dengan meninggalkan Tuhan. Tetapi langkah yang seharusnya adalah semakin mendekat kepada Tuhan dan menyembah Dia. Mari kita belajar dari Yosafat, Raja Yehuda, dalam penyembahannya kepada Tuhan. Setelah seluruh Yehuda berbalik kepada Allah, bangsa ini mengalami penyerangan dari bangsa Moab dan Amon, serta pasukan Meunmin dalam jumlah yang cukup besar. Ayat 2. Raja Yosafat sangat gentar dan takut, dan ia mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Ayat 12. Lalu apa yang dilakukan Yosafat dalam ketidakberdayaannya, dan bagaimana Tuhan memberi respon terhadap sikap Yosafat itu? 1. Yosafat memegang janji Tuhan. Di tengah ketakutan dan kegentarannya, Yosafat mencari Tuhan dan berseru dalam doanya. Ayat 6 sampai ayat 12. Tuhan memberikan kekuatan melalui Yahasiel bin Sakaria. Ayat 14 sampai 17. Yosafat memegang kepada janji Tuhan. Pertama, janganlah kamu takut dan terkejut. Kalimat ini diulangi sebanyak 2 kali. Artinya, tidak usah takut sama sekali terhadap laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Kedua, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Ketiga, Tuhan akan menyertai kamu. Jika Tuhan berkenan menyertai kehidupan seseorang, maka tidak ada manusia yang dapat menghalanginya. Pasti kemenangan dan keberhasilan akan menjadi bagiannya. 2. Yosafat menyembah Tuhan. Janji-janji indah yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosafat dan umat atau bangsa Yahudi diresponi dengan iman melalui keputusan yang diambilnya, yaitu dengan menyembah Tuhan. Ayat 18 dan 19. Penyembahan yang dilakukan oleh Yosafat bukanlah sebuah penyembahan rutinitas belaka, melainkan penyembahan yang disertai dengan iman dan rasa hormat serta kegagungan terhadap kebesaran dan kekuatan Allah yang luar biasa. Yosafat berlutut sampai mukanya ke tanah. Ayat 18. Dan memuji Tuhan dengan sorak-sorai sebelum melangkah dengan iman menghadapi bangsa Amon dan Moab. Bahkan setelah Tuhan bertindak dalam peperangan, mereka pun tetap memuji Tuhan. Ayat 26. Yosafat tidak hanya mengambil keputusan sendiri, tetapi ia juga memimpin rakyatnya untuk mengambil sikap yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kesatuan umat dalam menyembah Tuhan mempengaruhi berkat yang akan mereka terima dari Tuhan. 3. Berkat bagi Yosafat. Ada beberapa berkat yang diberikan Tuhan kepada Yosafat dan bangsa Yehuda ketika mereka menyembah Tuhan. Pertama, kemenangan dalam peperangan melawan Moab dan Amon dan orang Meunin. Ayat 24. Berdasarkan logika manusia, tidaklah mungkin mereka dapat memenangkan peperangan, sebab jumlah laskar mereka lebih kecil dibandingkan lawannya. Tetapi karena Tuhan menyertai dan ia yang berperang, maka kemenangan ada di pihak Yosafat. Kedua, memperoleh berkat jasmani. Jarahan perang. Ayat 25.
Pada masa itu berlaku hukum. Siapa yang menang, ia berhak membawa pulang jarahan dari pihak yang kalah. Ketiga, memperoleh nama baik di antara bangsa-bangsa sekitar. Ayat 29. Reputasi yang diperoleh Yosafat bukanlah karena kekuatannya, melainkan dari Tuhan. Keempat, memperoleh keamanan di dalam negerinya. Ayat 30. Ketika Yosafat dan bangsa Yehuda pada posisi rohani yang berkenan kepada Allah, maka Allah mengaruniakan keamanan kepada mereka di dalam segala penjuru. Sahabat Iktus, seringkali kita menjadi berputus asa saat masalah hidup yang berat menimpa kita, tentang pekerjaan, studi, masalah keluarga, atau kebutuhan hidup setiap harinya. Keputusan untuk mencari Tuhan adalah solusi tepat untuk kita lakukan. Jika nyatanya masalah itu bertambah sulit, maka memegang janji Tuhan adalah pilihan terbaik dan datang tersungkur di hadapan Tuhan serta menyembahnya. Saya hanya berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Tidak selalu Tuhan menjawab permintaan saya, tetapi saya tetap berpegang pada firman Tuhan. Saya memerlukan waktu untuk berdiam diri di hadapannya. Saya mau menyembah Dia, karena di sanalah saya memperoleh jawaban dan kelegaan. Bahkan saya dan semua orang percaya di tengah bangsa ini, kami mau menyembah Tuhan demi sejahtera bangsa kami. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apa janji Tuhan yang saya pegang dalam keadaan tidak berdaya ini? Apakah saya semakin mendekat kepada Tuhan dan menyembah Dia meski belum mendapat jawaban? Apa berkat yang saya terima jika saya terus mendekat dan menyembah Tuhan? Tuhan Yesus, dalam ketidakberdayaan saya membawa semua pergumulan saya kepadamu. Saya menyadari bahwa saya tidak mampu menjalaninya. Namun saya percaya bahwa di dalam Engkau saja saya menjadi kuat dan memperoleh jalan keluar. Saya akan selalu berpegang pada firman-Mu sebagai jawaban atas setiap masalah hidup saya dan juga atas pergumulan bangsa kami. Inilah yang membuat saya tidak takut dan khawatir, karena ketika saya mengangkat tangan kepadamu, Engkau yang bekerja ya Tuhan. Berkatilah bangsa ini, berkaryalah melalui hidup saya. Amin. Ketika aku mengangkat tangan menyembah-Mu, Engkau pun turun tangan. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.